Yesus diurapi roh dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Roh datang kepadanya ketika dia sedang berdoa. Dan setelah dia dibaptis dalam Lukas pasal 3 ayat 21. Dalam tulisan-tulisan Lukas, Roh Kudus diberikan sebagai respon atas doa berhubungan dengan kedatangan kerajaan Allah. Peristiwa ini menandai pintu masuk ke dalam pelayanan Mesianik Yesus, seperti yang kemudian dijelaskan saat berkhotbah di Bait Allah sewaktu Yesus mengidentifikasi dirinya seperti yang tertulis di Yesaya 61 ayat 1-2 dan Lukas 4 ayat 16-21. Urapan dari Roh Kudus dan relasi Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan bagi Yesus untuk berjumpa kelak kepada kesengsaraannya, yakni menuju kepada kematiannya untuk menebus umat manusia. Dalam kelemahan Yesus sebagai pribadi yang 100% manusia ini, Allah Bapa menganugerahkan Roh Kudus untuk menyertai pelayanan Yesus. Saya memahami dan mempercayai Roh Kudus inilah yang memberikan kuasa dalam setiap pelayanan Yesus. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membangkitkan orang mati, kuasa untuk menaklukkan alam semesta, dan kuasa dalam pemberitaan firman kepada orang banyak. Sejak semula, Roh Kudus telah terlibat. Sejak pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dikatakan, Roh Kudus akan berkuasa dan bekerja dalam rahim Maria, menguduskan dan memisahkan Maria untuk menjadi ibu dari Sang Mesias. Roh Kudus juga berperan dalam masa perkembangan dan pertumbuhan Yesus yang dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Dituliskan bahwa Yesus semakin besar, Yesus semakin bertambah hikmat. Hikmat dalam hal ini menandakan pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang mengerjakan hikmat bagi Yesus. Yesaya 11 ayat 2 yang merujuk kepada Mesias, yakni Yesus menubuatkan bahwa Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Roh Kudus menyertai Yesus sejak dia dikandung oleh Maria, sampai akhirnya Yesus lahir dan menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa. Yesus diurapi Roh Kudus saat dia memulai pelayanannya pada peristiwa pembaptisan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sejak saat itu, relasi Roh Kudus dan Yesus semakin mengikat. Dalam pencobaan di padang gurun, Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa Yesus berada bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Markus mencatat Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan Lukas menekankan lagi bahwa Yesus dipenuhi dengan Roh. Inilah yang membuktikan bahwa Roh Kudus dan Yesus yang disebut Kristus yang diurapi itu begitu sangat erat hubungannya. Dalam kemanusiaannya, Yesus yang memiliki kerapuhan, kelemahan fisik, maupun kelemahan psikis, kehadiran Roh Kudus begitu sangat penting, di mana Roh Kudus berperan memimpin Yesus kepada puncak penderitaannya, yaitu di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18 menegaskan kembali bahwa Yesus yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia telah dibangkitkan menurut Roh. Roh Kudus memiliki pengaruh besar dalam karya Kristus di tengah-tengah dunia ini.